Oke, kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya ingin membahas tentang sedikit referensi atau rujukan yang terdapat di esai, makalah, ataupun karya tulis ilmiah. Pasti untuk mahasiswa lama atau yang sudah menginjak semester akhir atau meskipun awal di tingkat 3, 5, atau bahkan 7, pasti sudah tidak asing dengan kata referensi atau rujukan. Jadi referensi adalah rujukan atau yang menjadi dasar bagi seorang penulis untuk membuat makalah atau karya tulis ilmiah tersebut. Mungkin bagi mahasiswa baru itu sedikit aneh atau mungkin dulu belum pernah diajarkan. Bagaimana sih cara pembuatan untuk makalah, apa perbedaan makalah, karya tulis ilmiah, esai, itu apa bedanya? Apakah sama-sama formatnya atau sistematikanya itu sama atau cara penyampaian itu sama? Semuanya itu berbeda-beda. Setiap makalah pembuatan paper pasti mempunyai sistematikanya. Bahkan karya tulis ilmiah pun kalau diperlombakan, setiap instansi atau setiap lembaga yang mengadakan perlombaan tersebut pasti akan memiliki sistematika tersendiri. Penilaiannya pun berbeda-beda. Tapi kali ini saya ingin terfokus pada makalah. Karena apa? Karena makalah itu adalah tugas pokok bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa baru. Saya di sini tidak ingin menjelaskan tentang bagaimana sistematikanya, bagaimana cara pembuatan makalah yang benar, tapi saya ingin fokus pada rujukan atau eh, dasar bagi seorang mahasiswa untuk membuat makalah itu bagus. Jadi menurut saya setiap makalah itu harus mempunyai referensi yang kuat atau dasar penelitian yang kuat. Setiap dosen pun akan melihat bagus atau tidaknya, efektif atau tidaknya, berkualitas atau tidaknya suatu makalah dilihat dari seberapa banyak dan seberapa terkenal referensi yang Anda gunakan. Ketika seorang dosen menemukan satu referensi atau daftar, terdapat satu di daftar pustaka yang menyebutkan kata-kata blogspot atau blog pribadi, pasti setiap dosen akan mencoret blog tersebut. Mengapa? Karena blogspot atau blog pribadi seseorang yang tidak Anda kenal siapa pemiliknya itu berakibat fatal terhadap karya Anda sendiri. Hal itu akan menyebabkan nilai Anda akan turun. Bahkan dosen Anda bisa saja tidak memberikan nilai karena ada kata-kata blogspot atau blog pribadi. Kecuali blog tersebut adalah pemilik dari dosen atau profesor atau ahli di bidang tersebut. Itu boleh. Jadi andaikan saya seorang ahli di bidang perpustakaan, maka saya membuat sebuah blog atau blogspot, kemudian saya mengunggah beberapa pernyataan atau beberapa dokumen tentang penelitian saya atau tentang makalah-makalah yang lainnya berhubungan dengan perpustakaan, maka Anda boleh mengambil atau mencautkan blog tersebut karena saya benar-benar adalah ahli di bidang perpustakaan. Saya sudah sering untuk saya sudah ahli, saya sudah berpendidikan di fakultas di jurusan tersebut. Atau saya di bidangnya. Istilah lebih menjadal di bidangnya. Tapi kalau Anda tidak tahu ini blognya siapa, ini aslinya orang mana, ini jurusannya apa sih, kok mau-maunya buat itu yang akan membuat makalah Anda itu rusak karena tidak valid, karena mereka belum tentu di bidangnya. Jadi harus cross check dulu, oke? Sebenarnya ada tiga cara. Saya di sini akan memberikan 3 situs yang sering digunakan para mahasiswa, akademisi, para orang yang sering ikut lomba karya tulis ilmiah untuk mencari referensi-referensi yang bagus.
sebenarnya masih banyak lagi, selain 3 situs itu masih banyak, tapi di sini saya akan fokus ke 3 situs. Andai kan ada yang tertarik untuk apa sih kak yang lainnya, situs yang lainnya masih ada nggak, bisa komen, nanti kita lanjutkan untuk part kedua. Tapi saya sekarang hanya fokus pada 3 situs. Oke, kita langsung aja, ini nggak usah pakai aplikasi, jadi kita langsung pergi ke Google. Yang pertama, Google Scholar. Pasti sering sih mendengar kata-kata Google Scholar. Google Scholar inilah yang sering digunakan oleh para orang yang suka berkutit di bidang keilmuan kepenulisan, yang sering ikut lomba karya tulis ilmiah pasti akan sering menggunakan Google Scholar. Di sini Google Scholar ini sangat lengkap. Jadi kalau saya di bidang perpustakaan, saya ingin membuat makalah tentang perpustakaan. Apa sih perpustakaan itu? Silakan langsung kita klik perpustakaan. Nah, di sini banyak sekali. Di sini kita juga ada tahunnya. Sejak tahun kapan kita mau referensi tersebut? Kapan saja, sejak 2020. Ini banyak sekali. Ada dari IPB nih, jurnal IPB, Jurnal Pustakawan Indonesia, dasar-dasar ilmu perpustakaan. Ada dari UM, saya ingin coba langsung download. Jadi akan download, langsung kita klik ini, atau kita masuk dulu terus baru kita download juga bisa, cepet banget. Langsung keluar perpustakaan digital oleh Gatot Subrata Eskom, pendahuluan. Lengkap banget. Ada daftar pustakanya, dan kita lihat di daftar pustakanya bapak ini tidak ada yang namanya blogspot. Bafadal Ibrahim, Darmono 2007, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Lasa HS 2007, Lembaga Pemberdayaan Mahmudin, Pengantar Ilmu Perpustakaan Online, HTTP, Musuri Anis, Pendit Putu, Perpustakaan Nasional RI, Ronanda Sismanto, Cahyo, Sumantri, Suparto, Supriyadi, Undang-Undang Republik, Widyasa Yusuf, Sumantri. Tidak ada kata-kata blogspot, siapa blogspot. Karena apa? Karena para akademisi, para ahli pasti akan langsung mengutip pada referensi yang terpercaya, langsung ke penelitian yang terpercaya. Jadi jangan sekali-kali, saya ingatkan, jangan sekali-kali membuat makalah, membuat karya tulis ilmiah, membuat esai dengan kata-kata blogspot yang belum terpercaya. Yang kedua, kita langsung masuk ke portal Garuda. Kalau portal Garuda ini juga dari pemerintah, karena ini ada tulisannya Ristek Bring. Ini juga sering dosen saya untuk pakai portal Garuda. Di sini langsung di awalannya itu sudah terlihat ada 1.248.593 artikel, publishersnya 1000 sekian, jurnal 10.000, konversinya 153, subjeknya 40. Langsung search artikel mau apa, kita langsung biar sama aja, perpustakaan, masuk. Langsung ditemukan sebanyak 4.467, dan ini juga mudah sekali untuk di download. Jadi kalau kita mau membuat makalah, pasti kita harus banyak-banyak referensi. Banyak juga yang mau buat karya tulis ilmiah atau esai atau yang lainnya, pasti kita bingung mau buat apa sih, judulnya apa. Bisa kita langsung mencari referensi yang banyak, kemudian kita lihat, kita baca, kita pelajari. Nanti kita akan mengetahui, oh enaknya kita pakai judul ini deh, kita pakai metode ini, kita pakai pembahasannya seperti ini. Karena kita harus punya dasar untuk membuat suatu penelitian. Cepet banget kan? Langsung keluar semua loh. Ini ada pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar untuk pembelajaran bahasa Jawa kelas 5 sekolah dasar. Pendahuluan, ada hasilnya, metodenya, berarti penelitian. Kita lihat referensinya juga, Albab, Alvin Dasari, Atiqoh, The Gang sama Ellington, Hamalik, Juwita Sari,
Eka Mulyan MS, Kak saya besar ya biar kelihatan. Nur FM, Prayitno A, Rahmat Ahindriana, Rosdiana, Saleh, Suharsimi, Surahman, Widiasa, Winata Putri. Tidak ada kata-kata www.blogspot. Oke, situs yang terakhir sebelum saya mengakhiri channel saya, namanya adalah Sinta. Ini juga dari pemerintah. Mungkin kalau Sinta ini sedikit jarang, padahal ini juga sering digunakan oleh para dosen kalian di univ juga kalian. Jadi di sini itu pasti akan berlomba-lomba untuk setiap dosen, setiap sekolah, setiap univ pasti akan berlomba-lomba untuk bisa masuk ke sini biar jurnalnya, artikelnya bisa masuk dan mendapat peringkat. Semakin bagus peringkatnya, jurnal tersebut semakin terangkat juga kualitas dosen tersebut, ahli tersebut, dan juga univ tersebut. Nanti kalau ingin tahu Sinta ini apa sih Kak? Sinta itu nanti ada klaster-kelasnya juga, ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu kayak gimana sih? Nanti bisa komen, kita lanjutkan ke channel selanjutnya. Tapi kalau nggak ada yang ingin tahu, ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan untuk pembuatan makalah. Di sini juga kalau Sinta sebenarnya enaknya di laptop. Ini saya pakai smartphone, jadi kurang besar. Biar sama kita klik juga ada langsung perpustakaan. Kita masuk. Nah, secara perpustakaan ini langsung terdapat 6 jurnal dari Universitas Gadjah Mada, Sumatera Utara, IAIN, YARSI. Kita ambil ke jurnal ilmu perpustakaan dan informasi IAIN. Nah, di sini langsung ada banyak banget. Nggak ada citasi 4, 3, 6. Langsung saya klik. Nah, langsung keluar seperti ini. Wah, full text PDF. Langsung kita klik aja. Wah, langsung keluar, nanti kita langsung di download. Wah, enak banget kan? Ini juga lengkap banget. Oke. Terima kasih, semoga membantu. Kalau ada pertanyaan apapun silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Kalau ingin Kakak nanti kita bahas yang ini, kita bahas lagi yang mana juga silakan. Saya juga butuh untuk apa sih yang dibutuhkan untuk membuat konten. Kita saling membantu. Kita, kalau saya juga masih belajar, saya di sini bukan untuk menggurui, tapi saya juga ingin belajar juga. Tapi kalau disuruh Kakak sering memakai yang mana, kalau saya jujur sering pakai yang Google Scholar, terus baru ke portal Garuda. Kalau Sinta saya masih jarang banget kalau membuat pakai yang Sinta. Cuma 2 itu aja yang sering saya gunakan. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, vote, and comment. Oke. Dadah.